Indonesia adalah bumi pertiwi kita. Banyak sekali kekayaan-kekayaan yang dapat kita jumpai di negeri ini. Salah satunya adalah kekayaan dalam bentuk keberagaman religi. Yang pertama ada agama Islam, yang kedua ada agama Kristen Katolik, yang ketiga agama Kristen Protestan. Yang keempat ada agama Hindu, yang kelima agama Buddha, dan yang terakhir agama Konghucu. Itu semua adalah keberagaman religi yang terdapat di Indonesia. Namun, pada kesempatan kali ini, kita bukan membahas mengenai keberagaman religi. Akan tetapi, kita akan membahas tentang hasil kebudayaan masyarakat di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Selamat menyaksikan ya anak-anak. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Sarah. Ibu kali ini ingin melihatkan kalian tentang video pembelajaran dengan tema hasil kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Selamat menyaksikan. I'm better, so much better now. Tujuan pembelajaran dari materi ini ialah yang pertama, siswa dapat menghargai ajaran agama dengan berperilaku dan mempertimbangkan adanya keberagaman budaya di dalam masyarakat. Yang kedua, siswa memiliki rasa toleransi dan peduli terhadap perbedaan hasil kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Tujuan pembelajaran yang ketiga ialah siswa dapat mengetahui hasil kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Tujuan pembelajaran yang keempat ialah siswa dapat mengetahui perbedaan hasil kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha yang terdapat pada candi. Tujuan pembelajaran yang kelima ialah siswa dapat mengetahui persebaran candi Hindu-Buddha yang terdapat di Indonesia. Dan tujuan yang keenam, tujuan terakhir ialah mengajak siswa untuk berkreativitas dan bekerja sama serta berinteraksi terhadap teman sekelompoknya. Pembahasan yang pertama adalah mengenai candi. Banyak sekali candi yang tersebar di pulau Indonesia. Namun, yang terkenal pada saat ini adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Nah anak-anak, sekarang ini ibu lagi berada di depannya miniatur Candi Prambanan. Candi itu kan hasil kebudayaan agama Hindu yang berbentuk bangunan. Terus ini Prambanan itu letaknya berada di daerah istimewa Yogyakarta. Prambanan ini termasuk salah satu candi Hindu yang termegah. Sekarang ibu itu berada di depannya miniatur Candi Borobudur. Candi Borobudur itu kan peninggalan agama Buddha. Beda kalau sama Candi Prambanan. Prambanan itu kan peninggalan agama Hindu. Kalau misalnya Candi Borobudur ini letaknya ada di Magelang, Jawa Tengah.
anak-anak, sekarang ibu berada di Taman Mini. Nah, di sebelah kiri ibu ini ada tulisan Taman Prasasti Apek. Oh, ini namanya kan Prasasti Apek. Jadi kalau kita zaman sekarang itu memakai istilah prasasti untuk sebagai peringatan. Namun pada zaman Hindu-Buddha ini orang-orang masyarakat Hindu-Buddha itu masih menyebut tugu peringatan ini sebagai nama tugu, bukan prasasti. Namun ini prasasti Apek bentuk dari modifikasi dari sebuah tugu. Pada masa Hindu-Buddha meninggalkan beberapa kitab yang isinya beragam. Ada yang berisikan tentang cerita, yang berisikan tentang sejarah, ataupun berisikan tentang dongeng-dongeng pada masa itu. Salah satu contohnya adalah kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Pu Prapanca. Kitab ini berisikan tentang kehidupan pada waktu kerajaan Majapahit. Yang kedua ialah kitab Sundayana. Kitab ini berisikan tentang perang Bubat, yaitu perang antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Pajajaran yang diakhiri oleh kalahnya kerajaan Majapahit. Nah, anak-anak, ini adalah contoh dari arca. Arca yang ibu pegang ini namanya arca Bodayana. Pengertian arca itu kan artinya sebuah batu yang dipahat hingga menyerupai manusia atau binatang. Tapi biasanya menggambarkan orang-orang Buddhanya atau dewa-dewa dari Buddha itu sendiri. Nah, ini salah satu contoh dari dewa Bodayana, yaitu dewanya orang Buddha. Said some days I feel like some days I wanna quit and just be normal for a bit. Anak-anak, sekarang kita sudah memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan tentang relik. Di belakang ibu ini sudah ada relik. Relik itu kan pengertiannya ukiran atau pahatan yang terdapat pada dinding candi. Biasanya berisikan tentang kisah kerajaan itu sendiri atau dewa-dewa. Nah, kalau yang di belakang ibu ini menceritakan tentang masyarakat Hindu-Buddha atau raja-raja dari kerajaan Hindu-Buddha apabila ada acara besar seperti ini adalah acara perkawinan. Nah, anak-anak, kalian melihat penayangan video pembelajaran tadi, kalian semua sudah dapat mengetahui hasil kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Lalu kalian juga dapat mengetahui persebaran candi-candi yang ada di Indonesia. Kemudian kalian juga sudah mengetahui perbedaan antara candi Hindu dengan candi Buddha. Lalu yang terakhir itu kalian juga sudah bisa bekerja sama, berinteraksi dan berkreativitas dengan kelompok kalian masing-masing. Pesan Ibu Sarah, walaupun Indonesia ini mayoritas beragama Islam,
Tapi kalian juga harus saling menghormati dan menghargai hasil kebudayaan yang diciptakan oleh agama-agama yang lain, contohnya yaitu peninggalan agama Hindu dengan Buddha. Terima kasih, dadah.